Selamat pagi, kawan-kawan yang ada di Jakarta atau di Indonesia, dan selamat malam untuk Mbak Naya yang ada di Amerika. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya untuk membahas buku yang merupakan disertasi dari Mbak Naya itu sendiri. Salah satu dari program IKAT adalah kita ingin membedah buku atau nanti membuat podcast dari seluruh karya alumni Driarkara, STF Driarkara, sehingga kawan-kawan yang non Driarkara itu dapat setidaknya mempelajari apa sih sebenarnya karya-karya dari alumni Driarkara. Tentu syaratnya memang jika karya tersebut sudah dibukukan dan kita akan bisa membedah atau nanti membuatnya menjadi semacam podcast tanya jawab yang lebih populer untuk dipahami oleh kawan-kawan lain. Nah, bedah buku ini, bedah bukunya Mbak Naya mengenai pemikiran Charles Taylor, ini saya kira merupakan hal yang pertama sejak tahun 2025 ini ya, sebagai kegiatan dari IKAT, dan kita mengangkat karyanya Mbak Naya ini karena saya kira menarik untuk situasi sekarang yang masih juga orang bertanya mengenai sekularisasi atau apakah negara itu mesti memisahkan antara agama dan hal yang sekuler atau itu dijadikan satu karena ini juga berkaitan dengan masalah yang ada di dalam Pancasila. Jadi ini masih menjadi perdebatan. Jadi kita berharap melalui pemikiran Charles Taylor, Mbak Naya dan juga Mas Amin yang akan menjadi pembahas dapat membedah hal ini dan merelevansikan dengan situasi di Indonesia. Dan selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator Mas Aldrich. Nah, Mas Aldrich ini adalah alumni S3 dari STF Driarkara yang karya disertasinya sangat menarik tentang musik jazz. Mungkin kapan-kapan juga dapat kita bedah. Silakan Mas Aldrich, waktu saya serahkan kepada Mas Aldrich untuk uh, memfasilitasi proses diskusi ini dan kita berharap juga kawan-kawan yang hadir nanti akan memperkaya ya diskusi kita mengenai sekularisasi dan bagaimana hal ini relevan di Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Silakan Mas Aldrich. Ya, makasih Mbak Yud. Selamat pagi teman-teman sekalian dari STF Dirgantara maupun dari non STF Dirgantara, dan juga mungkin selamat malam untuk Mbak Naya. Perkenalkan saya Aldri, saya akan membantu jalannya bedah buku pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Uh, Nah, mungkin saya juga megang nih bukunya Mbak Naya. Jadi buku ini sebenarnya sangat menarik nih, karena buat saya sendiri, biasa kan sekularitas itu dianggap, sekular berarti nggak punya agama nih gitu ya. Atau sekularitas itu dianggap jadi kayak anti agama atau anti ketuhanan. Tapi waktu saya baca buku Mbak Naya ini, justru sebenarnya sekularitas itu memberikan sebuah wawasan baru nih bagi kita. Bahwa itu bukan anti agama loh. Justru kalau saya lihat justru bersumbernya dari gerakan protestanisme gitu ya, di abad ke-16 gitu ya, kalau di buku yang Mbak Naya. Nah, nanti kita bisa lihat juga seperti apa sih paparan Mbak Naya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai paparan Mbak Naya, saya mungkin perkenalkan Mbak Naya dulu. Dr. Narwas Tuyati Petronella Beo, menyelesaikan studi S1 di FISIP UI, S2 di Australian National University, Hubungan Internasional, dan juga program doktor di STF Dirgantara yang diselesaikan di 2020. Saat ini Mbak Naya berdomisili di Amerika Serikat, uh, Dr. Naya gitu ya. Nah, untuk jalannya sesi bedah buku ini, saya juga memberikan batasan mungkin supaya berjalan lancar. 15 menit untuk paparan, nanti akan ditanggapi juga oleh Dr. Amin Musakir, 15 menit juga, dan nanti setelah itu kita dapat memberikan sesi tanya jawab untuk menambah ketajaman dari diskusi pada pagi hari ini. Nah, langsung saya buka sesi untuk paparan dari Dr. Naya. Silakan Dr. Naya. Terima kasih Mas Aldri. Saya dipanggil Naya aja, nggak usah pakai dokter lah. Sini juga banyak dokternya di sini. Sini dokter semua kayaknya. Dan bahkan ada yang udah Prof bukan cuma karena gelar gitu ya, tapi karena pengalaman dan pengetahuannya. Kayaknya sih saya justru yang paling perlu belajar ini dari semua yang hadir gitu. Iya, jadi panggil Naya aja. Izin saya mau share screen ya.
Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa mungkin saya tidak akan terlalu membahas buku gitu ya. Nanti saya serahkan kepada Kang Amin yang lebih menguasai sebenarnya masalah sekularisasi dan kondisi di Indonesia gitu ya, kondisi keberagamaan di Indonesia. Jadi mungkin nanti saya menanti tanggapan dan juga masukan dari Kang Amin dan juga teman-teman yang lain. Saya mungkin akan lebih banyak bicara tentang Charles Taylor-nya sendiri gitu ya. Jadi yang akan saya sampaikan pagi ini adalah mengenai pemikiran Charles Taylor secara umum, manusia pada saat itu bertumbuh sebagai masyarakat yang agamis. Jadi ya ketidakpercayaan itu tertekan gitu ya. Tapi bahwa pada dasarnya ada aja orang yang mungkin tidak percaya Tuhan itu udah ada dari dulu gitu, bukan sesuatu yang eh, tidak apa namanya yang tiba-tiba muncul gitu karena aja gitu ya, tapi bagaimana itu ada tatanan struktur itu penting gitu. Jadi demokrasinya ini juga harus mengikuti tatanan itu. Taylor sangat melihat hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan lingkungannya, dengan komunitasnya. Dia sangat menekankan bahwa manusia itu adalah zon politikon gitu. Dia makhluk sosial gitu. Lalu dia juga melihat karena tadi posisinya sebagai strong evaluator, manusia itu pada dasarnya dia selalu terkait juga dengan sesuatu yang di luar dirinya, bahkan yang lebih besar dari dirinya gitu. Nah, di sini dia memakai istilahnya Eliot, homo religiosus, tapi ini tidak dia gunakan terbatas pada pengertian bahwa manusia pasti punya agama gitu atau manusia percaya pada Tuhan, tapi dia lebih melihat manusia itu mencari makna dalam hidupnya. Apakah apa namanya makna itu dia temukan pada Tuhan atau dia temukan pada alam atau dia temukan bahkan pada dirinya sendiri gitu, tapi dia selalu akan mencari makna. Karena memang sebagai strong evaluator dia pasti akan berusaha secara tidak sadar dia pasti akan berusaha untuk apa namanya menemukan makna itu gitu dalam hidupnya gitu ya. Eh, ya, nah tapi eh, kemudian ketika kalau kita mengacu pada perkembangan masyarakat Barat, ada katanya menurut Taylor perubahan dari manusia pada masa sebelum adanya sekularisasi yang kalau di dalam buku A Secular Age dia bilang sebenarnya sudah eh, dimulai dengan reformasi Protestan gitu ya yang melihat eh, bukan melihat tapi membukakan kesempatan kepada manusia Barat, masyarakat Barat pada saat itu untuk tidak lagi bergantung mencari makna kepada institusi, misalnya pada gereja saja gitu ya, tapi dia bisa mencari secara individual gitu. Misalnya dia juga bisa berdoa atau apa namanya devosi secara pribadi dan sebagainya gitu. Jadi eh, itu membuat dia nanti lama-lama akan berkembang menjadikan manusia tuh sebagai subjek, jadi individu sebagai subjek gitu. Dan di situ dia apa namanya bisa eh, bisa memilih gitu untuk dia dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar dirinya gitu. Itu yang menyebabkan manusia setelah sekularisasi menurut eh, Charles Taylor itu berubah menjadi buffered self gitu. Jadi dia kayak buffer terus gitu ya. Apa namanya? Gue terima apa enggak, gue terima apa enggak ya istilahnya kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam proses buffering itu dia apa namanya menjalankan perannya sebagai strong evaluator itu gitu. Nah, dari asumsi manusia yang seperti inilah Taylor bisa bisa menunjukkan bahwa sekularisasi itu nggak meniadakan agama gitu karena manusia punya kebebasan dan kemampuan untuk memilih gitu dia mau beragama atau tidak dan sebagainya ketika
apa namanya, dunia sudah tersekularisasi gitu ya, masyarakat sudah tersekularisasi, bisa aja gitu tetap beragama gitu. Di sini saya memasukkan satu kutipan yang menurut saya tuh jelas dan cukup indah gitu ya, the way I'm defining it menurut kata Taylor, secularity is the condition in which our experience of and search for fullness occurs. Jadi uh, Taylor melihat bahwa manusia tuh pasti mencari fullness dalam hidupnya, kepenuhan human flourishing-nya dia gitu ya. Dan di alam yang tersekularisasi pun bareng-bareng kita believers ataupun unbelievers itu sama-sama mencari itu yang kita share bersama-sama sehingga sekularitas itu tidak meniadakan agama. Nah, jadi kalau kita bicara apa namanya, kalau kita bicara secara sosiologis ya istilahnya, sekularisasi itu hanya memindahkan agama ke ruang privat. Dia hidup di dalam ruang privat itu, dalam alam yang tersekularisasi, dan dia akan berpengaruh tetap di ruang publik melalui mereka yang menganut agama tersebut. Dengan demikian, religiusitas dan humanisme dapat saling mengisi di dalam masyarakat dan negara. Nah, penyaring supaya nggak ada saling kekerasan gitu atas nama humanisme misalnya gitu ya. Nah, kalau bahasanya Taylor tuh humanisme eksklusif gitu ya, yang sudah sampai benar-benar apa namanya, udah nggak melihat ada peran Tuhan sama sekali, maupun atas nama agama, kekerasan atas nama agama itu bisa dicegah dengan adanya the good. Jadi dia tetap melihat ada realita yang namanya the good gitu ya, yang selalu menjadi sumber moralitas yang bisa ditemukan dalam berbagai keyakinan, di dalam berbagai makna yang bisa kita temukan gitu. Di sini dia, kalau Bapak Ibu dan teman-teman familiar dengan Iris Murdoch, yang melihat adanya the good gitu ya, itu dia sharing di situ. Mereka punya shared view gitu ya, bahwa ada yang namanya the good itu, realita itu. Ya. Dan dengan adanya sekularisasi itu, di dalam berpolitik pun, Taylor melihat seperti yang dicetuskan dari Revolusi Prancis, ada akhirnya di dalam masyarakat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, dan ini perlu dijaga gitu bersama-sama dengan keharmonisan. Kenapa dia memasukkan keharmonisan? Karena Taylor melihat bahwa memang setiap orang itu bisa berbeda di dalam satu komunitas yang solid sekalipun, kita bisa apa namanya, tetap ada perbedaan. Bahkan kalau seingat saya di Secular Age, dia bahkan bilang gitu ya, bahwa sebenarnya orang tidak percaya Tuhan pun dari dulu udah ada gitu ya. Cuma apa namanya, karena memang secara sosiologis kita manusia pada saat itu bertumbuh sebagai masyarakat yang agamis, jadi ya ketidakpercayaan itu tertekan gitu ya. Tapi bahwa pada dasarnya ada aja orang yang mungkin tidak percaya Tuhan, itu udah ada dari dulu gitu, bukan sesuatu yang eh, tidak apa namanya, tiba-tiba muncul gitu karena tiba-tiba kan di dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah masyarakat gitu, dan moralitas yang dimiliki oleh individu itu tetap perannya besar gitu. Dan menurut dia manusia itu bisa fullness gitu ya, bisa mengalami kepenuhan hidup itu kalau dia memang hidup dalam sebuah politeia gitu ya, ini sebuah konsep yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah tahu gitu ya, dari zamannya Aristoteles. Dan bagaimana dalam sebuah city, sebuah polis gitu, manusia hidup bersama-sama, bukan sebagai atom-atom yang ngumpul gitu, tapi yang semuanya link gitu ya, apa namanya, ada saling keterikatan gitu, ada yang jadi, kalau saya membayanginnya mungkin kayak tubuh gitu kali ya, jadi sama-sama apa namanya, hidup bersama dengan fungsinya masing-masing, tapi saling melengkapi satu sama lain, dan tentunya tidak saling menggigit satu sama lain gitu. Dan untuk menjaga supaya politia ini berjalan dengan baik, Taylor melihat memang
apa namanya demokrasi gitu ya, yang dalam perkembangan masyarakat Barat itu apa eh, yang mampu menjaga gitu supaya Politia ini tetap berjalan dengan baik gitu. Tentunya dia juga karena dia sangat sepertinya dia juga sangat mengikuti pemikiran Aristoteles. Dia juga tidak melihat bahwa hanya manusia, hanya demosnya aja gitu ya, tapi bagaimana itu ada tatanan struktur itu penting gitu. Jadi demokrasinya ini juga harus mengikuti tatanan itu gitu, dan tatanan itu juga menjaga supaya demokrasi ini nggak kebablasan misalnya gitu ya, nggak jadi kalau nggak salah apa ya masa ya kalau Hannah Arendt gitu seingat saya. Ya, dan dari situ saya menyimpulkan berdasarkan pemikiran Taylor, pemerintahan sekuler merupakan suatu niat baik dan upaya teleologis mengikuti pemikiran Taylor ini untuk menjaga keempat nilai di atas dalam masyarakat majemuk di abad ke-21. Nah, dari penggalian saya sejauh ini dan juga melihat beberapa referensi, kita bisa lihat bahwa Taylor adalah komunitarian yang moderat dibanding misalnya Walser atau Alasdair MacIntyre gitu ya. Dia memang sebenarnya hanya ingin mengoreksi pandangan dari para pemikir modern seperti Rawls misalnya atau Habermas gitu ya. Jadi dia uh, lebih hanya mengoreksi aja gitu ya. Lalu dia juga selalu melihat ada sesuatu yang ideal yang akan dicapai gitu karena dia memang Hegelian gitu ya. Jadi dia sangat teleologis. Lalu dia juga membongkar self yang umum dipahami di Barat, dan ini apa namanya kemudian berkembang luas di dalam berbagai bidang gitu seperti yang tadi kita lihat dari deretan buku-bukunya ya. Nah, buat saya sendiri yang saya rasakan dengan mendalami pemikiran Taylor itu memungkinkan orang non-Barat seperti saya gitu ya untuk lebih memahami sejarah dan pemikiran Barat. Karena saya tuh asalnya bukan anak filsafat gitu ya. Ketika masuk di uh, dunia filsafat tuh masuk STF saya ini apa sih ya gitu ya, agak agak bingung gitu karena cara saya melihat diri saya dengan cara orang Barat melihat diri mereka tuh kayaknya ternyata beda ya gitu. Tapi dengan melihat bagaimana Taylor ceritanya berusaha ngelurus-ngelurusin gitu pemikiran supaya lebih pas gitu pemikiran Rawls misalnya gitu, saya akhirnya anggap oh maksudnya begini gitu ya. Ada kalau istilahnya Taylor tuh ada subtraction stories yang membuat orang Barat tuh lupa gitu loh bahwa mereka tuh punya background, mereka punya keterkaitan, mereka bukan atom-atom gitu. Itu yang membuat saya, oh iya ya, jadi ngerti gitu ya. Lalu ada kesan lain juga yang saya dapatkan, dia pemikirannya kesannya ini saya pakai istilah apa, pakai bahasa sehari-hari serba nanggung gitu ya, karena dia sepertinya ingin merangkul semua gitu. Saya membayangkan dia tuh seperti opa-opa gitu ya, karena memang dia udah opa-opa gitu, yang berusaha untuk iya memahami, iya kamu udah bener tapi kamu kurang di sini, iya kamu bener tapi di sini gitu. Cuma dia memang selalu punya ada prinsip-prinsip yang dia tidak akan lewati ya. Seperti misalnya tadi kepercayaan dia akan the good gitu ya, bahwa dalam semua eh, sumber makna yang kita berusaha cari gitu, pasti kita akan ketemu gitu. Ada apa namanya, ada sesuatu yang baik yang akan menuntun kita, menuntun hati nurani kita untuk nggak lewat dari situ, nggak melebihi itu gitu. Ya, itu contohnya gitu. Ini saya di disertasi saya dan di buku ini saya memasukkan kritik dari Charles Larmor dan Talat Asal. Ini kalau Talat Asad mungkin Kang Amin lebih jago nih ngebahasnya gitu ya. Charles Larmor itu intinya dia waktu itu cuma di dalam kritiknya dia bilang bahwa ketika Taylor melihat bahwa individu itu memilih untuk dia bisa mau beragama atau tidak, mau percaya Tuhan atau tidak, itu kan pada dasarnya seperti apa namanya pemikiran
para modernis dong gitu. Kan dianya yang jadi subjek gitu. Nah, tapi kalau menurut Taylor, iya tapi dia subjek yang terkait terus gitu. Karena kan tadi buffered self gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya punya keterkaitan mau diakuin atau enggak gitu sama sumber makna yang lain yang yang ada di luar kita atau yang di dalam diri kita yang kita nggak tahu gitu. Tapi pasti pokoknya ada gitu keterkaitan itu juga keterkaitan terhadap eh, manusia gitu ya, manusia yang lain atau komunitas yang lain gitu. Juga terhadap alam gitu. Makanya kalau bicara ekoteologi misalnya pemikiran Taylor itu bisa bisa nyambung gitu ya. Jadi di sini bedanya gitu antara Larmor sama eh, Taylor. Tapi kalau Talal Asad itu kan dia kalau saya nggak salah pemahamannya bahwa sekularisasi itu kan hanya terjadi di eh, Barat gitu. Tapi Taylor sendiri memang eh, berusaha untuk kayak menjawab kritik Talal Asad ini dengan mengatakan ya walaupun memang itu betul terjadi di Barat secara genealogis, tapi karena dunia ini memang plural gitu ya, akhirnya pemerintahan atau pengorganisasian masyarakat yang sifatnya sekuler itu memang mendunia gitu ya, terjadi di mana-mana, tapi tentu dengan kekhasan masing-masing dan nggak bisa digeneralisir gitu. Seperti itu. Em, Lalu relevansinya, ini yang terakhir ya. Itu yang jelas yang paling menarik adalah Taylor membukakan bahwa religiositas dengan humanisme bahkan yang paling eksklusif sekalipun dalam istilahnya Taylor yang ateis gitulah ya istilahnya itu bisa bareng-bareng gitu dalam satu masyarakat digunakan sebagai sumber makna untuk menuju pemenuhan hidup manusia gitu. Karena pada dasarnya manusia itu ingin mencapai sesuatu yang baik gitu. Jadi tepat mau dia ateis kayak mau dia konservatif kayak seharusnya masih bisa gitu dicari titik temunya gitu ya. Mungkin saya kepikiran jadi kayak nggak tahu sama atau tidak mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham gitu ya, pemikiran Nurholis Majid tentang titik temu mungkin mirip-mirip juga gitu kali ya antara Taylor dengan Nurholis Majid. Lalu dari pemikiran Taylor itu saya melihat bahwa kita bangsa Indonesia dengan kekhasan sejarah dan perkembangan kita sebenarnya kita sudah mengalami sekularisasi khususnya sekularisasi ketiga. Eh, ya Taylor tuh memang menyebutkan ada 3 macam sekularisasi yang terjadi dan hasilnya juga sekularitasnya ada 3 gitu ya. Yang pertama tuh pemisahan negara dan agama. Yang kedua itu menurunnya peran agama dan praktek keagamaan secara publik gitu ya karena pindah ke ruang privat. Dan yang ketiga itu yang tadinya masyarakat mencari sumber makna dari otoritas yang lain, terus ini sekarang pindah ke dirinya gitu ya. Uh, Tanpa dia juga terlepas dari keterikatan-keterikatan dengan manusia lain, komunitasnya, alam sekitarnya dan Tuhan gitu ya. Jadi pada dasarnya eh, ketiga hal ini yang terjadi di dalam sekularisasi gitu dan hasilnya ya 3 sekularitas itu kan seperti kondisi kalau sekularisasi proses sederhananya seperti itu. Um, Nah, menurut saya setelah membaca Taylor itu sebenarnya bangsa Indonesia tuh udah ngalamin gitu ya, bertahun-tahun mungkin beratus tahun karena kan Indonesia itu tempat datangnya berbagai agama gitu ya, baik yang dibawa dari penjajah misalnya gitu ataupun juga saudagar gitu ya. Lalu juga ya kerajaan-kerajaan yang datang gitu ya. Itu sebenarnya kan ketika bangsa Indonesia asli lah katakan gitu ya, native-nya itu berinteraksi dengan bangsa lain yang datang itu kan pada dasarnya mengalami sekularisasi ketiga gitu. Mereka oh iya ya, ini ada sumber makna yang baru gitu kalau bicara pakai bahasanya Taylor gitu ya.
kayaknya ini lebih pas membuat saya mengenal Tuhan, misalnya seperti itu. Tuh hal-hal seperti itu terjadi gitu, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan komunal gitu. Jadi sebenarnya kita ngalamin gitu, dan kemudian karena kita mendapat pengaruh yang macam-macam, kita juga sudah terbiasa untuk apa menerima yang berbeda, walaupun bukan gak ada konflik ya, pasti ada konflik gitu. Sebaik-baiknya hubungan apa namanya baik di antara dua orang yang berbeda kan tetap aja ada konfliknya gitu. Tapi kita sudah terbiasa dengan keberbedaan gitu ya, keberagaman gitu. Beda dengan masyarakat Barat yang dikupas oleh Taylor, mereka dulu memang seragam gitu ya. Semua di bawah eh, gereja Roma Katolik gitu yang dibahas oleh Taylor. Jadi memang dia ininya apa namanya em, pusat penelitiannya itu ke masyarakat Barat, khususnya Eropa Barat dan Amerika Serikat gitu. Jadi tadinya tuh hanya itu aja gitu loh. Terus jadi makanya reformasi Protestan tuh sesuatu yang sangat luar biasa buat mereka. Sementara kita dengan mungkin agama asli gitu ya, agama adat yang ada di Indonesia, ketemu dengan agama-agama yang datang dari apa namanya luar gitu, ya ada interaksi itu sudah lama gitu dibanding sama masyarakat Barat. Makanya menurut saya kita sudah lama gitu mengalami sekularisasi ketiga, dan karena sudah lama juga itu akhirnya mempermudah kita untuk mencapai apa yang kita tahu sebagai tonggak-tonggak nasionalisme di Indonesia, terbentuknya nasionalisme di Indonesia 1908, 28, Sumpah Pemuda, 45, kemerdekaan dan Pancasila gitu. Nah, kemudian yang terakhir, pemikiran Taylor itu bisa menjadi acuan untuk menilai demokrasi, karena demokrasi itu penting gitu ya, untuk menjaga supaya politik bisa berjalan dengan baik, agar keharmonisan antar yang berbeda itu bisa tetap terjaga gitu ya, dan bermanfaat untuk mencapai pemenuhan hidup manusia. Maka pemikiran Taylor bisa jadi acuan gitu untuk menilai demokrasi gitu, sekaligus melihat pemenuhan hidup dari individu maupun komunitas. Kayak karena saya kebetulan sekarang tinggal di Amerika, saya ngerasain sekali gitu ya, bagaimana pemikiran Taylor itu sebenarnya bisa mengupas nih apa yang dikerjain Trump saat ini gitu ya. Dia bilang kan balik ke merit gitu, tapi dia lupa gitu bahwa masyarakat Amerika tuh plural gitu loh. Kesejahteraan atau pencapaian hidup seorang keturunan Hispanik itu yang baru datang 2-3 tahun gitu dari Guatemala misalnya, itu ya akan beda sama kulit putih yang sudah dari kecil juga hidupnya enak gitu ya. Yang sudah apa namanya, yang sudah jelas pendidikannya berjalan baik gitu, apalagi yang kaya gitu bisa sekolah di Harvard gitu. Meritokrasi kalau berdasarkan itu ya nggak akan nyampe gitu kan ya. Lalu juga otentisitas tuh, kayak otentisitas itu kan kalau di dalam pemikiran Taylor itu terjadi setelah tahun 1960-an ke atas gitu sampai sekarang, di mana eh, apa ya, realitas individu itu sorry, realitas apa eh, pencapaian individu, atau pokoknya saya sebagai individu yang ekspresif itu lebih penting daripada nilai-nilai masyarakat. Nah, ini nih eh, yang kayak begini nih udah nggak beres gitu ya. Sebenarnya makanya kalau di bukunya yang judulnya The Generation of Democracy, Taylor dia tulis bersama Kalun dan Gaunkar, itu di situ dia mengkritik bahwa meritokrasi dan otentisitas itu bukan suka bisa mengganggu demokrasi gitu ya. Kayak misalnya sekarang kan Trump itu sangat otentik banget gitu, otentisitasnya tinggi lah kalau nggak tahu otentik apa enggak. Nah itu mengganggu sekali karena dia mengganggu apa namanya, merusak nilai-nilai demokrasi yang sudah hidup dalam apa masyarakat Amerika Serikat gitu. Bagaimana misalnya kepentingan ekonomi mengalahkan unity in diversity itu juga bisa apa dikupas dari pemikiran Taylor, dan juga menguatnya ultra kanan yang sangat
eh, apa ya namanya menguntungkan satu kelompok aja itu jelas bisa dikupas habis dengan pemikiran Taylor. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau kelamaan. Terima kasih.